Selamat datang di channel Godong Ayu. Kita akan belajar mengenai ekoprint dan pewarnaan alam. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan coba mengupas mengenai apa saja bahan-bahan yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat ekoprint. Seperti teman-teman ketahui bahwa ekoprint itu adalah suatu teknik memotif suatu media dengan menggunakan unsur-unsur dari tumbuhan. Hal ini adalah salah satu contoh produk ekoprint yang saya buat hanya dengan menggunakan dua jenis daun, yaitu eukaliptus dan juga cemara. Nah, kita akan membahas bahan apa saja yang perlu kita persiapkan selain kain yang akan kita gunakan untuk ekoprint. Nah, bahan yang utama tentu saja adalah daun-daun. Ini adalah contoh saja. Ini contoh dari Euphorbia cotinifilea yang bisa menghasilkan warna ungu, pink, atau hijau, kebiruan, tergantung treatment yang kita lakukan. Kemudian ini adalah kesumba, daun yang cukup kuat taninnya, tidak memerlukan treatment. Kemudian ini adalah contoh daun kalpataru, dan ini adalah Genitri. Ini tentu tidak bisa kita tinggalkan karena memang kita mau menggunakan teknik ekoprint, yaitu mencetak unsur-unsur tanaman. Nah, bahan pertama yang kita butuhkan itu adalah TRO atau Turkey Red Oil. Nah, bahan ini digunakan untuk membersihkan kain. Jadi selama proses industri, penyimpanan dan sebagainya, biasanya kain berdebu atau kotor begitu ya, ada zat-zat lain yang menempel. Nah, ini TRO digunakan untuk membersihkan kain tersebut sebelum kita olah. Kemudian bahan yang dibutuhkan lainnya itu adalah tawas, ya, tawas. Kemudian soda as, ya. Ini kebetulan saya menggunakan produk dari Jogjes ini untuk soda asnya. Nah, ini kedua unsur ini penting untuk proses mordan ya, atau premordan begitu. Jadi ini ada tawas, kemudian soda as. Ini biasanya untuk kain-kain dari bahan selulosa atau tumbuhan. Bahan lain yang kita butuhkan itu adalah cream of tartar. Nah, cream of tartar ini teman-teman mungkin tidak memperolehnya di toko bahan batik misalnya, tetapi justru di toko bahan kue, karena memang ini merupakan bahan pengembang kue. Ya, ini cream of tartar. Kemudian teman-teman pasti sudah sangat mengenal ini, ya, warnanya kehijauan. Ini adalah tunjung atau unsur besi di sini ya. Jadi kalau tidak ada tunjung ini, teman-teman bisa juga menggunakan karat. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya teman-teman memiliki kaleng bekas, kemudian masukkan air di dalamnya, bisa air hujan atau bisa juga dengan air yang diberi larutan cuka. Jadi diamkan selama beberapa hari, maka akan ada larutan yang berwarna kecoklatan begitu. Nah, itu adalah larutan karat. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan tunjung ini, cukup dilarutkan sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa dengan cara cepat menggunakan tunjung ini. Nah, semakin banyak dosis tunjung yang kita buat, maka semakin gelap warna daun atau pewarna yang akan kita hasilkan. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan beberapa modifier yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah kapur atau CaCO3. Nah, dengan kapur ini hasil yang dihasilkan akan lebih bright dan lebih kemerahan. Ya, jadi warna daunnya, warna pewarna latar yang kita gunakan itu akan menjadi lebih kemerahan. Kemudian cuka, ya, cuka
meja atau ya saya sering menggunakan cuka meja ya, atau yang ada juga yang cuka pekat tetapi harus diencerkan lagi. Kemudian ada juga titanium oksalat. Nah, kalau dengan cuka tentu saja memberi pH asam begitu ya, sehingga cenderung ke arah kuning orange begitu. Kemudian ada juga ini titanium oksalat, ini warnanya cenderung ke arah orange. Kadang-kadang kita ingin menggunakan warna alam sebagai latar. Nah, kita sebetulnya banyak sekali sumber bahan alam yang bisa digunakan sebagai pewarna ya. Contohnya tadi daun-daun yang kayak tanin bisa kita rebus, kemudian kita gunakan sebagai pewarna. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang sebetulnya ada di sekitar kita untuk pewarna. Ini adalah contohnya kunyit. Maaf, ini kebetulan sediaan saya tinggal sedikit. Nah, ini kita bisa gunakan dan akan muncul warna kuning agak ke orange gitu ya. Ini cantik sekali. Kemudian bisa juga kita menggunakan beberapa kayu, kita rebus. Ini contohnya saya suka sekali menggunakan produk dari Jogjes untuk secang karena memang sangat kental begitu. Jadi ini dikemas 1 literan, kemudian sudah siap pakai. Jadi warna yang dihasilkannya pun sangat cantik sesuai dengan apa yang kita gunakan modifiernya gitu. Nah, teman-teman juga harus ini nanti mencatat hasil apa yang dihasilkan dari macam-macam pewarna yang kita gunakan. Jadi ada semacam ensiklopedi gitu, sehingga untuk berikutnya kita akan tahu akan menggunakan atau harus menggunakan pewarna apa untuk misalnya ada pesanan kain begitu. Jadi saya ulang lagi beberapa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu adalah tawas ya, kemudian cream of tartar, kemudian ada soda as ya, kemudian ada CaCO3 ya, CaCO3, kemudian tunjung, ini tunjung ya. Kemudian cuka ya, kemudian TRO ya, kemudian ini tidak wajib, hanya kalau karena memang agak sulit ya. Ini kebetulan saya dibawakan oleh salah satu sahabat saya dari Australia. Kemudian saya dapat oleh-oleh ini, jadi alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita gunakan yang ada di Indonesia. Kemudian pewarna ya, pewarna bisa teman-teman menggunakan apa saja sesuai dengan yang ada di sekitar teman-teman semua. Dan yang tidak kalah penting dan justru sangat penting itu adalah dedaunan. Jadi selamat bereksplorasi dengan apa yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan karya-karya yang indah dan ramah lingkungan. Baik teman-teman, sementara sekian dulu untuk bahan-bahan apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan ekoprint. Episode berikutnya kita akan membahas tema-tema yang lain terkait dengan ekoprint dan pewarnaan alam. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.